Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi, dan yang terhormat teman-teman atau penonton yang berbahagia pada hari ini. Saya Wulandari selaku moderator kelompok 12 pada pagi hari ini. Di sini kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul penyusunan laporan. Sebelum memasuki penjelasan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Wulandari, teman saya Angelina Linansera, dan Daniel Pasaribu. Oleh karena itu, kita langsung saja memasuki materi kita yang pertama. Pengertian laporan. Laporan adalah penyampaian informasi dari petugas atau pejabat tertentu kepada petugas atau pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Dalam praktikumnya, petugas pelapor maupun petugas yang dilapori dapat terdiri atas satu orang atau dapat pula berupa satu tim. Isi laporan dapat berupa hasil penelitian, pengamatan, pengalaman, percobaan, dan sebagainya. Hal yang mendasari setiap laporan adalah adanya fakta dan data. Fakta dan data itulah yang diramu menjadi informasi untuk disampaikan kepada pihak yang dituju serta kepada pihak yang terkait. Fungsi laporan. Suatu organisasi, penyampaian laporan umumnya dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Dalam kegiatan laporan terkandung 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif, yaitu laporan berguna sebagai sumber informasi bagi penjabat yang melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban, berarti laporan merupakan pertanggungjawaban dari pelapor mengenai hal yang dilaporkannya. Fungsi ketiga yaitu pengawasan, berarti dengan adanya laporan dari bawahan, atasan telah ikut mengawasi hal yang dilaporkan maupun atasan tidak melihat faktanya dengan mata kepala sendiri. Dan fungsi keempat yaitu fungsi pengambil keputusan, berarti mengandung makna laporan dari bawahan dapat dipergunakan oleh atasan untuk bahan mengambil keputusan. Syarat laporan. Setelah mengetahui atau membaca suatu laporan, diharapkan penerima akan mengetahui hal yang sama dengan apa yang terkandung di dalam pikiran si pelapor, agar dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi yang efektif. Sebuah laporan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 syarat, yaitu 1. Lengkap, 2. Jelas, 3. Benar, yang artinya sebuah laporan harus lengkap mengandung data dan fakta. Jika tidak lengkap dan jelas atau benar, laporan tidak dapat dipergunakan oleh pimpinan sebagai bahan mengambil keputusan. Lalu yang keempat yaitu sistematis. Penyampaian atau penyajian laporan harus sistematis agar mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Untuk itu, laporan harus diorganisasikan secara sedemikian rupa agar menjadi suatu wacana yang terstruktur dengan rapi. Yang kelima, objektif. Objektif dalam laporan adalah keharusan bagi pelapor untuk bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu. Pelapor tidak boleh memihak sebab hal itu mencerminkan sikap yang subjektif. Yang keenam, tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dapat dikatakan mutlak. Lebih-lebih jika laporan sudah ditunggu oleh pihak yang memerlukannya untuk berbagai keperluan sesuai dengan fungsi dan guna laporan yang tersebut pada fungsi laporan. Baik, selanjutnya adalah jenis laporan. Laporan ini sangat beraneka ragam corak dan bentuknya, tergantung dari mana sisi kita seorang untuk melihat laporan tersebut. Laporan dapat ditilik dari berbagai pola ataupun alurnya, dari segi isi ataupun maksudnya, dari segi bentuknya, dari segi penyampaiannya, dan dari waktu penyampaiannya. Yang pertama, laporan dari segi alurnya. Laporan dari segi alurnya adalah laporan vertikal ke bawah, adalah laporan pimpinan kepada bawahannya. Laporan vertikal ke bawah bisa diartikan secara sempit, misalnya sekedar informasi dari pimpinan kepada seorang karyawan. Namun bisa juga diartikan secara luas,
Misalnya laporan dari pengurus pusat atau suatu organisasi kepada pengurus cabang atau rantingnya, atau dari pengurus koperasi kepada seluruh anggotanya. Lalu ada laporan vertikal ke atas adalah kebalikannya dari laporan vertikal ke bawah. Berarti laporan ini datang dari bawahannya kepada atasannya atau pimpinannya. Laporan ini dari bawahannya sangat penting karena dari laporan itulah pimpinan memperoleh data dan informasi. Lalu ada laporan horizontal. Laporan horizontal adalah laporan antara pejabat yang sama level atau tingkatannya. Laporan horizontal yang sering disebut laporan ke samping atau lateral bersifat koordinatif, yaitu berbagai informasi demi kelancaran komunikasi untuk menjaga keutuhan organisasi dari segi komunikasi, maksudnya agar tercipta bahasa yang sama atau suatu bahasa dalam organisasi. Lalu ada laporan diagonal. Laporan diagonal hampir sama dengan laporan ke samping, tetapi pejabat yang saling melapor tidak setingkat atau tidak selevel dengannya. Contohnya, kepala bagian promosi yang mempunyai atasan manajer pemasaran menyampaikan laporan kepada manajer produksi yang bukan atasannya karena berbeda bagian atau bidangnya. Selanjutnya, laporan dari segi maksudnya. Yang pertama ada laporan informatif. Laporan ini berbentuk informasi yang didukung oleh suatu rincian tanpa analisis atau rekomendasi. Laporan informatif adalah laporan yang bersifat memberi informasi kepada pimpinan atau petugas atau pejabat yang dilapori agar ia memperoleh gambaran tentang suatu masalah sehingga ia dapat mengikuti perkembangan dengan baik. Lalu ada laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi ini berarti dapat berupa penilaian tentang suatu hal atas dasar pengamatan semata, bukan atas dasar penelitian yang mendalam. Lalu ada laporan analitis. Laporan ini di samping memberikan informasi kepada pimpinan, juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pikiran menyangkut informasi yang dilaporkan. Sumbangan pikiran itu berupa pendapat, saran dari pelapor setelah ia melakukan analisis yang matang. Lalu ada laporan pertanggungjawaban yang dimaksud untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas atau wewenang yang dilimpahkan atau disampaikan oleh atasannya. Laporan ini memberi gambaran tentang pekerjaan yang masih perlu diselesaikan atau perlu dievaluasi kembali. Lalu adalah laporan kelayakan. Laporan ini menganalisis suatu situasi atau masalah secara mendalam untuk kemajuan penilaian yang bersifat pemilihan layak atau tidak. Dalam laporan ini berbagai alternatif dianalisis, kemudian ditentukan mana yang terbaik untuk disampaikan pada pilihan yang layak atau tidak. Biasanya dilakukan studi kelayakan. Selanjutnya, laporan dari segi bentuknya. Dari bentuk yang pertama itu laporan berbentuk memo. Bentuk memo digunakan bila isi laporan pendek. Laporan yang pendek biasanya memuat garis besar permasalahan atau hal penyusunan laporan yang pokoknya saja. Berikutnya, laporan yang berbentuk surat. Laporan ini dibuat dalam bentuk surat biasa, isinya lebih panjang dari memo, kira-kira 1-3 atau yang paling banyak 5 halaman, atau yang bisa disusun dalam suatu folio. Ketiga, laporan berbentuk naskah. Laporan dalam bentuk naskah dapat pendek ataupun panjang. Laporan yang sangat panjang bila perlu dibuat dalam bentuk buku. Untuk penyampaiannya mutlak diperlukan memo atau surat pengantar. Lalu selanjutnya adalah laporan berbentuk campuran. Bentuk campuran adalah laporan yang berbentuk campuran antara naskah dengan memo atau antara naskah dengan surat. Jadi, laporan berbentuk campuran tidak lain dari laporan berbentuk memo atau surat yang isinya lebih kompleks sehingga harus dipadukan dengan bentuk naskah agar pengkodean bagian-bagian lebih mudah dilakukan. Selanjutnya laporan menurut cara penyampaiannya. Yang pertama adalah laporan secara lisan. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan dengan cara berbicara. Teknis penyampaiannya pelapor dan yang dilapori dapat bersemuka atau bertatap pandang dengan atau tanpa alat bantu. Penyampaian laporan lisan dapat pula tidak bersemuka dan umumnya selalu memakai alat bantu, misalnya radio ataupun telepon. Selanjutnya laporan tertulis. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan. Laporan secara tertulis selalu memakai alat bantu berupa alat untuk menulis. Permasalahan sekitar laporan tertulis ini lebih lanjut diuraikan agak panjang, tidak dalam buku ini. Selanjutnya laporan visual. Laporan visual adalah laporan yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambar yang dimaksud seperti lukisan, foto, atau slide PowerPoint.
Selanjutnya laporan audiovisual. Laporan audiovisual ini adalah laporan berbentuk gabungan antara suara atau audio dan gambar. Contohnya, konkret laporan ini adalah film atau siaran televisi yang berupa gambar dan dinarasikan oleh penyampainya. Selanjutnya laporan dari segi waktu penyampaiannya. Yang pertama adalah laporan insidental. Insidental berarti tidak rutin, sesekali, kadang-kadang. Laporan insidental ini adalah laporan yang waktu penyampaiannya tidak dapat terjadwalkan secara tetap. Lalu ada laporan periodik. Laporan periodik dibuat menurut periode tertentu, harian, bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Sesuai dengan waktu penyampaian, nama laporan periodik pun menjadi bervariasi, yaitu laporan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persiapan penulisan laporan. Bahan penyusunan laporan adalah data dan fakta. Dalam proses pengumpulan data dan fakta, penulis harus melakukan penelitian yang seksama. Ia harus hati-hati dan cermat dalam memperhatikan dan mencatat hal-hal dan semua kejadian yang ia temui dan ia amati. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dan fakta tersebut menjadi sebuah informasi ini adalah yang akan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip komposisi, yaitu menetapkan topik, merumuskan tujuan, membuat kerangka atau outline, dan barulah menulis laporan yang dimaksud. Yang kedua adalah sistematika laporan. Seperti tampak pada contoh macam-macam laporan di dalam buku ini, struktur laporan ada beberapa macam, namun dari semua laporan itu tampak adanya kesamaan dalam urutan-urutan pokok masalahnya, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi laporan, ketiga analisis, dan yang keempat adalah penutup dan kesimpulan. Struktur di atas adalah struktur yang umum untuk semua karangan. Memang teknik penyajian dapat berbeda. Ada urutan yang dimulai dengan kesimpulan dan diakhiri dengan isi laporan. Hal ini sesuai dengan kepentingan dan sudut pandang laporan atas permintaan dan pemberian tugas. Lanjut, pendahuluan adalah bab pertama dari sebuah laporan. Bagian pendahuluan itu memuat dari tiga jenis, yaitu atau 3 bagian, yaitu rumusan tentang permasalahan yang pertama, yang kedua ada kerangka acuan, yang ketiga adalah rumusan tentang ruang lingkup laporan beserta pendekatan atau metode yang dipakai saat melakukan laporan. Yang kedua ada isi laporan. Isi sebuah laporan yang juga disebut batang tubuh dari sebuah laporan adalah bagian yang memuat isi utama yang dapat meliputi pelaksanaan atau suatu kegiatan, tujuan yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, usul perbaikan, bahkan dapat pula memperkenalkan penemuan baru. Lalu yang ketiga adalah analisis. Analisis adalah kegiatan menghitung, menambah, mengurangi, atau menggali, membagi, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan, dan mengkaji membahas suatu aspek dengan metode tertentu. Lalu ada penutup atau kesimpulan. Penutup adalah bagian akhir dari sebuah karangan termasuk laporan yang tidak mengandung analisis. Penutup merupakan pertanda bahwa karangan akan berakhir. Selanjutnya yang ketiga adalah pengkodean atau kerangka laporan. Dari contoh-contoh laporan yang disajikan pada akhir bab ini, kiranya laporan berbentuk surat atau memorandum sudah cukup jelas, tetapi tidak untuk laporan dalam bentuk lain. Ada beberapa pilihan sistem pengodean atau cara memberikan tanda pada setiap bagian. Bagian suatu karangan pada umumnya dan kerangka laporan pada khususnya biasanya diberi tanda untuk menunjukkan hubungan antara bagian-bagiannya satu dengan yang lainnya. Ada 2 sistem sudah umum untuk pengodean bagian-bagian laporan, yaitu sistem angka dan sistem huruf. Contohnya seperti angka Romawi 3A.1 atau sebaliknya dan seterusnya. Berikut penjelasan saya tentang jenis-jenis laporan dan cara penyusunan laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pokok-pokok isi laporan penanggung-jawaban. Laporan penanggung-jawaban adalah laporan dari orang yang ditugasi atau diberi mandat untuk menjalankan suatu kegiatan. Setelah kegiatan atau program selesai dilaksanakan, harus disusun suatu laporan yang isinya mencangkup operasionalisasi kegiatan secara menyeluruh dan juga termasuk anggaran biayanya.
laporan penanggung-jawaban selalu disusun dalam bentuk naskah dengan garis besar isinya sebagai berikut. Yang pertama, pengantar, dasar pembuatan laporan. Kata pengantar biasanya berisi ucapan terima kasih perihal terselesaikannya laporan atau karya tulis tersebut. Dalam kata pengantar, laporan juga dijabarkan secara singkat mengenai tujuan dan manfaat dengan harapan bahwa nantinya laporan dapat berguna secara berkesinambungan. Yang kedua, garis besar kegiatan yang dilaporkan. Garis besar kegiatan yang dilaporkan membahas rencana pelaksanaan acara atau kegiatan, dimulai dari keterangan waktu, target peserta, fasilitas, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, laporan perincian, laporan secara kronologis, serta biaya yang sudah dikeluarkan dengan menunjuk nomor-nomor tanda bukti pengeluaran. Laporan penggunaan dana ini berisi tentang asal sumber dana dan rincian penggunaan dana tersebut. Pada perusahaan, laporan penggunaan dana wajib disertakan dalam laporan pertanggungjawaban. Sebab dari laporan penggunaan dana inilah nantinya perusahaan akan membuat laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi membahas bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik sesuai rencana atau terdapat kendala? Jika ada kendala, apa saja yang terjadi sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan. Lalu yang kelima, ada penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan ini memuat ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara. Dan terdapat juga masukan dan ucapan permohonan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama acara tersebut berlangsung. Dan kesimpulan dari kegiatan tersebut juga terdapat dalam isi dari penutup dan kesimpulan. Ditinjau dari segi isinya, laporan penanggung-jawaban dapat juga disebut sebagai laporan kemajuan, yaitu laporan tentang proses suatu pekerjaan sampai waktu tertentu. Laporan kemajuan dimaksudkan untuk memberi gambaran evaluasi tentang kemajuan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Laporan kemajuan disusun dalam bentuk naskah dan isinya umumnya dibagi-bagi sebagai berikut. Yang pertama, pengantar, yaitu dasar pembuatan laporan. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kata pengantar berisi terima kasih perihal terselesaikannya laporan kegiatan tersebut. Kata pengantar laporan juga dijabarkan secara singkat mengenai tujuan dan juga manfaat dengan harapan bahwa nantinya laporan dapat berguna secara berkesinambungan. Yang kedua, ada garis besar rencana tahap yang dilaporkan. Dalam hal ini memuat rencana pelaksanaan kegiatan dimulai dari keterangan waktu, susunan acara, fasilitas, dan lainnya. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini memuat laporan tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan dan dilaksanakan sepanjang kegiatan tersebut, dan apakah dalam kegiatan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana atau tidak. Yang keempat, ada evaluasi kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi ini membahas kemajuan apa saja yang terjadi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Bentuk di atas cocok untuk laporan kemajuan yang pertama. Laporan-laporan berikutnya secara periodik harus diserahkan, berisi pula ringkasan
laporan-laporan sebelumnya, sehingga pembagiannya menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengantar, yang kedua ringkasan. Dalam ringkasan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ringkasan laporan tahap 1 dan yang kedua ringkasan laporan tahap 2. Yang ketiga, garis besar rencana yang dilaksanakan. Yang keempat, pekerjaan yang baru selesai dilaksanakan. Dan yang kelima, evaluasi kemajuan yang telah dicapai. Dan yang keenam adalah garis besar rencana tahap berikutnya. Lalu di slide berikutnya yaitu pokok-pokok isi laporan kelayakan. Laporan kelayakan mengemukakan suatu masalah serta pemecahannya yang terbaik. Pemecahan ini merupakan kesimpulan dari analisis yang dilakukan terhadap berbagai acara pemecahan alternatif dan evaluasi terhadap alternatif berikut. Yang pertama, masalah pokok. Yang kedua, kemungkinan pemecahan. Kemungkinan pemecahan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemecahan 1, yang kedua pemecahan 2, yang ketiga pemecahan 3. Yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada simpulan atau pemecahan terbaik, dan yang kelima yang terakhir saran pelaksanaan pemecahan terbaik. Kesimpulan pada presentasi pagi hari ini yaitu laporan adalah penyampaian informasi dari petugas atau pejabat tertentu kepada petugas atau pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Isi laporan dapat berupa hasil penelitian, pengamatan, pengalaman, percobaan, dan sebagainya. Hal yang mendasari setiap laporan adalah adanya fakta dan data. Adapun fungsi dari laporan yaitu fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambil keputusan. Berbagai macam jenis laporan, cara penyusunan laporan, dan pokok-pokok isi laporan pertanggungjawaban serta pokok-pokok isi dari laporan kelayakan yang telah kami jelaskan pada materi pagi hari ini. Sekian presentasi pada kelompok 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.